Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi niyatina wa barik lana fi amalina wa barik lana fi majlisina wa barik lana fi waqtina wa barik lana fi hayyina wa baladina barakatan ma barakah. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma shfina wa shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arhamna warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma hdina wa wafiqna lima tuhibbuhu wa tarda. Allahumma amin. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah di subuh ini taufik, ridho serta hidayahnya untuk melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi dharain. Insyaallah di subuh ini kita akan melanjutkan pembahasan dari bab yang ke-43 tentang memuliakan ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan tentang keutamaan beliau-beliau itu. Sudah kita pelajari sebelumnya di surat Al-Ahzab, firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keutamaan dari ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah SWT berfirman, "Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Sungguhnya Allah berkehendak untuk menghapuskan dari kalian, wahai ahlul bait, dosa-dosa. Allah ingin menghapuskan dosa-dosa dari kalian, wahai ahlul bait, dan Allah ingin membersihkan kalian, menyucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Begitu Allah memperlakukan ahlul bait Rasulullah SAW. Secara khusus melalui ayat itu adalah istri-istri Nabi SAW. Nanti di dalam hadis-hadis akan ada keterangan ada lagi ahlul bait di luar istri-istri Nabi SAW. Berikutnya Imam Nawawi mengutip pula salah satu ayat di surat Al-Hajj, surat yang ke-22. Ada ayat yang ke-32, ya, 32. Surah Al-Hajj, surat 22, ayat ke-32. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dzalika, demikianlah perintah Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Surat Al-Hajj ayat 32. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, surat Al-Hajj, ya, sebelum ayat 32 itu mulai menjelaskan dari ayat 26, itu menjelaskan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam
dan tugas beliau, ya, sampailah nanti tentang kurban. Nah, jadi di rentang ayat dari ayat 26, ya, nah, itu nanti sampai ayat 37 lah sekurang-kurangnya, itu Allah berbicara tentang Nabi Ibrahim dan tugas beliau di Mekah, ya, tugas beliau di Mekah. Nah, nanti masuk sampai ke kurban. Di ayat 37 nanti ada ayat yang sering disampaikan, dibaca, dikutip ketika Idul Adha. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak, sekali-kali tidaklah sampai kepada Allah dagingnya, tidak pula darahnya, akan tetapi yang sampai adalah ketakwaan dari kalian. Nah, ini kan tentang kurban, ya. Jadi ayat 32 ini sejatinya secara konteks, ya, kalau kita perhatikan 26 sampai 37 soal haji, 32 dari tengah-tengahnya, konteksnya adalah berbicara tentang kurban, tentang hewan kurban, ya, tentang kepada siapa saja dibagikan, disedekahkan daging kurban itu, ya. Bagaimana kaedah-kaedah dasar dari kurban itu sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, sebenarnya tentang itu. Nah, tapi di tengah-tengah itu Allah menjelaskan sebuah kaedah umum, ya, setelah Allah memerintahkan untuk melakukan memerintahkan Nabi Ibrahim untuk melaksanakan, mengumumkan, mensyiarkan haji dan kurban, ya. Lalu Allah mengatakan zalika, demikianlah perintah Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Maka kalau kita baca tafsir, itu rata-rata tafsir itu mengatakan maksud dari kalimat wa may yu'azzim sya'airallah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Apa maksudnya syiar-syiar Allah? Maka karena konteksnya berbicara tentang Nabi Ibrahim, tentang Baitullah, tentang haji, tentang apa lagi? Tadi kurban, maka syiar-syiar Allah di situ adalah Baitullah. Syiar-syiar Allah di situ adalah hewan kurban. Bahkan sampai kepada kalimat para sahabat yang menafsirkan ayat ini mengatakan wa may yu'azzim sya'airallah, artinya apa? Siapa yang menggemukkan hewan-hewan kurban. Jadi dia menjaga hewan kurban itu, ya, menggemukkannya, ya, merawatnya sampai nanti datang hari kurban, lalu disembelih dalam keadaan hewan kurban itu sempurna, ya. Fa innaha min taqwal qulub. Maka kerja-kerja seperti itu bagian dari kesucian hati. Nah, itu. Jadi sampai ke titik seperti itu. Hanya saja menariknya adalah ketika Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini meletakkan ayat ini di bab tentang memuliakan Ahlul Bait. Kan tidak ada korelasi langsung. Tidak ada korelasi antara kurban dengan Ahlul Bait, ya, antara haji dengan Ahlul Bait. Dan kita pun sama-sama tahu, ya, tidak ada hukum-hukum khusus tentang Ahlul Bait berkenaan dengan haji dan kurban ini, ya, sama semua kan. Nah, ya, tidak ada pula Ahlul Bait Nabi itu berkurban harus lebih banyak daripada orang biasa, tidak ada juga seperti itu. Tidak ada pula Ahlul Bait Nabi itu harus berhaji tiap tahun, tidak ada begitu, sama. Maka di titik manakah dari ayat ini, tentu muncul pertanyaan, di titik manakah dari ayat ini sehingga yang membuat Imam Nawawi meletakkannya di pembahasan memuliakan Ahlul Bait. Nah, kalau kita cari, kita gali lagi, maka ada di sebagian tafsir, ya, yang memang masuk ke makna dasar dari kata sya'airallah, syiar-syiar Allah. Kalau tadi kan syiar itu khusus, ya. Ka'bah, Baitullah, Makkah,
Ya, Mina kan itu manasik-manasik. Al-hadiyu, ya, onta, sapi, kambing itu syiar-syiar Allah. Tapi ketika kita cari makna dasar, apa makna dasar dari syiar-syiar Allah? Maka nanti akan ada kalimat para ulama, syair atau syiar itu artinya adalah tanda, alamat, simbol. Jadi syiar-syiar itu artinya simbol. Syiar Allah berarti apa? Simbol-simbol Allah. Maksudnya apa simbol-simbol Allah? Nanti diteruskan di dalam oleh para ahli tafsir. Jadi maksud dengan simbol dan tanda Allah itu adalah simbol-simbol tanda-tanda dari dinullah, agama Allah. Sehingga dengan kalimat wa may yu'azzim sya'airallah, kata para ahli tafsir, artinya apa? Ini masuklah seluruh agama ini, seluruh bagian agama ini, seluruh syariat ini. Apa saja yang berkaitan dengan agama Islam, agama Allah, maka itu adalah syiar Allah. Oh, Rasulullah, nah itu syiar Allah. Rasulullah itu sosok Rasul itu adalah syiar Allah. Oh, salat itu syiar Allah. Oh, puasa itu syiar Allah. Apalagi zakat syiar Allah, berbakti pada orang tua syiar Allah, masjid-masjid bukan hanya Baitullah, Ka'bah atau Masjidil Haram saja, masjid-masjid dimanapun syiar Allah. Pokoknya masih berkaitan dengan agama ini, maka itu adalah syiar Allah. Sehingga ketika Allah katakan wa may yu'azzim sya'airallah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, artinya apa? Siapa yang memuliakan semua bagian dari agama ini, manapun itu, yang manapun itu bagian dari agama ini, fa innaha min taqwal qulub, maka itu mesti datang dari ketakwaan hati atau kesucian hati. Jadi kita yang menjaga sholat berarti menjaga sholat itu datang dari taqwal qulub, takwanya hati. Kita membersihkan rumah Allah ini, ya, merawatnya, membangunnya, memuliakannya, bagian dari ayat ini. Yu'azzim sya'airallah, memuliakan syiar-syiar Allah. Kita menjaga hubungan baik, silaturahim, karena Allah memerintahkan seperti itu, maka itu bagian dari syiar-syiar Allah. Nah, sekarang keluarga Nabi ada hubungannya enggak dengan agama Allah? Oh, ada. Nanti hadis-hadis akan merincikan bagaimana posisi keluarga Nabi di agama ini. Ya. Bagaimana? Sebenarnya ayat soal Ahzab yang lalu, yang kita jelaskan soal Ahzab sebelumnya ini, itu sudah menjelaskan bagaimana keluarga Nabi itu diperlakukan khusus oleh Allah, diberikan perintah-perintah khusus, ya, karena mereka punya mendapatkan perintah-perintah khusus, amalnya lebih tinggi, ya, lebih berat daripada kita umat ini, maka mereka punya keistimewaan yang berbeda dengan kita. Selama mereka menjaga amal-amal khusus itu, termasuk istri-istri Nabi. Makanya nanti ada ayat di salah satu mengatakan, wahai istri-istri Nabi, kalian bukanlah seperti wanita-wanita yang lain. Tidak sama, Ahlul Bait tidak sama dengan apa namanya, dengan orang-orang biasa. Artinya apa? Tidak sama. Mereka harus menjaga betul kesucian diri mereka. Mereka harus menjaga betul adab dan akhlak mereka. Ya, kalau sekiranya di kita masyarakat ini ada satu perbuatan, itu perbuatan yang mubah saja, boleh saja, maka bisa jadi perbuatan itu, ya, bagi keluarga Nabi itu perbuatan yang dimakruhkan, yang tidak dianjurkan. Nah, jadi standar keluarga Nabi itu dalam amalan dia lebih tinggi. Ya, artinya tanggung jawabnya lebih besar. Nah, sehingga artinya apa? Imam Nawawi ingin mengatakan kepada kita dengan menampilkan ayat surah Al-Hajj 32 ini, ketika menjelaskan kemuliaan keluarga Nabi, beliau ingin mengatakan bahwa keluarga Nabi ini termasuk syair Allah, termasuk syiar-syiar Allah yang harus
muliakan. Ya. Sedangkan masjid saja bangunan, ya, benda tidak bergerak, kan gitu, ya? Tidak bergerak. Ya. Dari batu, dari tanah, semen segala macam, besi, itu karena dia berhubungan dengan Allah, agama Allah, maka dia menjadi dianjurkan untuk dimuliakan. Apalagi Nabi, keluarga Nabi, yang mana keluarga Nabi ini adalah orang-orang yang ya, sangat kuat menjaga risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu yang berimannya. Ya. Bagaimana dulu keluarga Nabi itu pernah diboikot, ya. Ketika di Mekah ada pemboikotan terhadap siapa? Keluarga Nabi, Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim. Padahal di antara Bani Hashim itu ada yang orang-orang musyriknya, tapi tetap kena boikot dan mereka rela. Nah, itu seperti itu keluarga Nabi itu. Ya, jangankan yang muslimnya, ya, yang musyrikinnya saja itu ketika diboikot oleh orang-orang Quraisy di Mekah itu, nah mereka bersatu pula untuk bersama-sama menjaga Nabi SAW. Ya, walaupun kita tahu seperti Abu Lahab itu sangat membenci Nabi SAW, tapi Bani Hashim secara umum, walaupun di antara mereka masih ada yang kafir, itu tetap memuliakan Nabi SAW. Apalagi yang berimannya. Apalagi yang beriman seperti paman beliau Al-Abbas. Ya, Al-Abbas kan beriman tuh. Anak-anaknya Ibnu Abbas, ya. Fadl bin Abbas, Abdullah bin Abbas. Apalagi Abu Thalib mungkin tidak beriman. Tapi anaknya Ali, Ja'far, Aqil, itu anak-anak Abu Thalib beriman. Siapa lagi? Ummu Hani, anak Abu Thalib beriman. Nah, keturunan ini orang-orang yang ketika mereka beriman, ya, maka mereka adalah orang-orang terdepan yang paling pertama untuk melindungi Nabi dan syariat Allah ini. Maka wajar kemudian Imam Nawawi memasukkan Ahlul Bait itu ke dalam syiar-syiar Allah yang harus diagungkan dan dimuliakan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini juga menyampaikan kepada kita, kalau ada datang, ya, setelah kita pahami posisi keluarga Nabi di dalam syiar-syiar Allah itu, maka kita harus bisa kemudian merasakan lanjutan ayat tadi. Fa innaha min taqwal qulub. Kalau ada rasa menghormati syiar-syiar Allah itu, kalau muncul di dalam hati keinginan untuk memuliakan, mencintai keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga Ahlul Bait keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah itu datang dari kesucian hati. Jadi di antara ciri, begitu, di antara ciri, ya, takwanya hati seseorang itu dia menjaga keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak mencelanya, sehingga nanti ya, di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa tentang hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Al-Qadhiyat membuatkan satu pembahasan tentang menjaga keluarga Nabi. Setelah itu menjaga istri-istri Nabi. Lalu kemudian menjaga sahabat-sahabat Nabi. Bahkan nanti ada satu bab khusus pula di akhir kitab itu menjelaskan tentang haramnya mencela Nabi, keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Ya. Jadi siapa yang mencela Nabi, keluarga, bukan yang mencela Nabi, kalau mencela Nabi jelas itu, ya, kafir. Ya. Tapi termasuklah bagian dari rusaknya hati seseorang, rusaknya ketakwaan seseorang ketika mereka mencela keluarga Nabi, ya, merendahkan keluarga Nabi. Itu termasuk tanda ketakwaan itu hilang, tanda ketakwaan itu pudar dari hati kaum muslimin. Gitu. Ya. Maka
kita di posisi kita hari ini di akhir zaman ini, apalagi Bapak Ibu ya, di mana Rasulullah telah menubuatkan kepada kita, menyampaikan bahwa di akhir zaman ini umat Islam itu akan mengalami penurunan luar biasa, tapi dia akan bangkit lagi, dan bangkitnya itu bersama salah seorang keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia memakai namaku, namanya adalah namaku, nama bapak adalah nama seperti nama bapak. Ya, di antara keturunan Nabi SAW yang sering kita sebut sebagai Al-Mahdi, ya, yang nanti bersama-sama dengan Nabi Isa itu akan menghancurkan salah satu fitnah besar di akhir zaman ini, yaitu Dajjal, ya, Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Jadi bangkitnya lagi umat ini adalah dengan bangkitnya kembali keluarga Nabi SAW. Hari ini mungkin kita susah kita mencari mana dia keluarga Nabi. Di beberapa daerah ada komunitasnya, akan ada pencatatannya. Tapi di daerah-daerah lain, seperti daerah kita ini ya susah mencarinya. Walaupun sebenarnya bisa ada. Ya. Bukti adanya itu begini. Karena kita dulu pernah punya kawan, ya. Itu beliau adalah salah seorang dari keturunan Sayyidina Hussein. Kita datang ke rumahnya, tunjukkan ranji nasabnya itu. Ada catatannya. Diwariskan dari orang tuanya, beliau tambahkan. Nanti ya, catatan itu beliau tambahkan lagi, nanti akan diisi oleh anak keturunannya. Ya, nilainya. Beliau katakan, saya datang ke Sumatera Barat ini agak kesusahan. Kalau saya datang ke Aceh, gitu ya, itu ada keluarga Nabi, ya, habaib itu ada. Palembang apalagi itu orang-orang Palembang. Palembang itu ada beberapa kampung, ya, besar sekali. Ya, itu memang terkenal, itu adalah kampung-kampungnya habaib keluarga Nabi SAW di Jawa. Tapi di Minang ini kok tidak ada. Saya nyari di sini susah. Baru ketemu itu dengan salah seorang keluarga beliau itu, keluarga habaib itu, ketika beliau akan pindah kerja lagi keluar dari Sumatera Barat ini. Datang yang baru. Tapi ada. Tapi dia bertanya. Tapi unik di Minang itu, di Pariaman itu ada gelar CD gitu. Ya, betul nggak? Ya, ada gelar CD. Apa itu CD? Dari bahasa Arab, Sayyidi. Ya, Sayyidina. Nah, gelar Sayyid, Sayyid itu adalah salah satu dari gelar khasnya keturunan Nabi SAW. Sayyid. Kalau di Mesir, ya itu Sayyid. Kalau kita kan di Indonesia ini ada Habib, ya. Habib ini, itu tanda. Kalau di Mesir, enggak. Di Mesir itu tanda orang keturunan Nabi, dia di depan namanya akan ada As-Sayyid. Ya, itu ada dosen kami, Syekh Ahmad Musayyar nama beliau. Beliau dipakai di depannya As-Sayyid Ahmad Musayyar. Sebagian tidak mau memakai gelar itu, sebagian memakai gelar itu. As-Sayyid. Jadi Sayyid itu, Sayyidina itu sebenarnya gelar-gelar keluarga Nabi. Lah kok ada gelar CD ini? Jadi kan katanya, ya? Apa jangan-jangan dulu pernah ada, tapi kemudian hilang? Nah, itu. Nah, gelar-gelar di Pariaman itu kan gelar-gelarnya sebenarnya kalau diuri-uri ke belakang itu bahasa istilah-istilah Arab. Istilah Sultan, Pakindo, boleh CD tadi ya, dan seterusnya. Bapak itu zamannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya bisa jadi di negeri kita ini dulu pernah ada, ya, penghormatan besar kepada keluarga Nabi karena mereka ada. Itu tertahu juga, ya, kenapa kemudian tidak kita temukan lagi, ya, komunitas-komunitas ketika itu. Nah, tapi apapun ya keadaannya, hari ini informasi sudah sangat mudah sekali. Kita tahu bahwa di daerah-daerah lain ada keturunan Nabi yang berada di negeri ini, maka harapan kita adalah kalau kita tidak bisa menghormati mereka sebagaimana semestinya, maka sekurang-kurangnya kita tidak mencela mereka.
gitu. Tidak ikut-ikutan ke sebahagian orang yang terlibat dalam perdebatan. Kemarin itu masalah nasab habaib gitu. Gitu. Nah, karena tidak sedikit para ulama kita di Nusantara ini yang sudah memperkirakan itu akan terjadi cekcok besar tentang nasab para habaib ini. Para habaib ini. Maka mari kita berhusnuzan kepada kaum muslimin, terlebih lagi kepada ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tinggalkan dan tidak ikut serta kita di dalam pertengkaran perdebatan tentang nasab keluarga Nabi itu. Ya. Lalu kemudian terakhir sebelum mungkin pekan depan kita akan masuk ke hadisnya nih. Di sini ada 2 riwayat saja. Satu riwayat sangat panjang, ya, lumayan panjang. Satu riwayat tidak terlalu panjang, pendek saja. Tapi tentang ayat ini, kami ingat sebuah ayat di ujung juz yang pertama. Juz pertama itu ada ujung kalimat seperti ini. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahum. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan berbagai kalimat. Ya, maksudnya apa? Dengan berbagai perintah dan larangan dari Allah. Fa'atammahum, dan beliau menyempurnakan semua perintah Allah itu. Tidak ada yang luput satu, semua sempurna. Bukan hanya dikerjakan, tapi disempurnakan. Qala inni ja'iluka linnas. Karena Nabi Ibrahim menyempurnakan semua perintah Allah, maka Allah memberikan apresiasi, rewards. Apa kata Allah? Wahai Ibrahim, sesungguhnya aku akan menjadikanmu sebagai imam bagi seluruh manusia. Ya, menjadi apa? Imam. Dan Nabi Ibrahim merespon apresiasi Allah itu. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, berikan pula hak imam ini, hak menjadi pemimpin manusia ini kepada anak keturunanku. Jangan aku saja. Ini kan Nabi Ibrahim selalu begitu. Kalau berbicara kepada Allah, kalau bermunajat kepada Allah, menginginkan kebaikan, selalu membawa-bawa anak keturunan. Selalu begitu. Ya, jadi kata beliau, kalau saya diberikan keistimewaan menjadi pemimpin manusia, ya Allah, maka berikan pula keistimewaan itu kepada keturunanku. Apa jawaban Allah? Qala la yanalu ahdiz zalimin. Ya tidak mengapa, tapi janjiku ini, janji apa itu? Janji bahwa Allah memenuhi permintaan Nabi Ibrahim tadi, bahwa status kemuliaan menjadi pemimpin manusia itu akan Allah berikan pula kepada keturunan Nabi Ibrahim. Tapi kata Allah, la yanalu ahdiz zalimin. Janjiku ini tidak akan sampai kepada orang-orang zalim dari keturunanmu. Artinya apa? Keturunan Nabi Ibrahim itu, ya, Muslim saja, mukmin saja, bermau aja beriman, itu insya Allah jadi pemimpin, gitu. Ya, insya Allah jadi pemimpin. Termasuklah Bani Israel, kan kemudian Bani Israel kan keturunan Nabi Ibrahim juga dari jalur Nabi Ishak. Itu kan jadi pemimpin. Bahkan ada yang jadi raja besar seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ada satu garis keturunan tuh. Lewi apa itu? Yang itu khas pemimpinan itu. Nasabnya nasab pemimpin itu, di Bani Israel itu. Tapi kata Allah apa? La yanalu ahdiz zalimin. Janjiku ini tidak akan sampai ke orang-orang zalim. Dan kezaliman paling tinggi adalah kesyirikan. Makanya Nabi Ibrahim selalu meminta kepada Allah agar keturunannya dihindarkan dari kesyirikan. Supaya tetap berhak mendapat status keistimewaan menjadi pemimpin. Nah, maksud kami menyampaikan ayat ini adalah begitu jugalah keturunan Rasulullah SAW. Ya, yang mana Nabi Muhammad SAW dan keturunan adalah bagian dari keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail. Begitu juga ketika Arab Quraisy itu, ya, yang keturunan Nabi Ismail itu
berada di dalam kejahilian, maka mereka tidak layak jadi pemimpin di muka bumi. Mereka menjadi bangsa yang diremehkan, bangsa yang direndahkan, bangsa yang tidak dianggap. Jadi Persia, Romawi, Yunani itu berkembang luar biasa dalam percaturan global, yang bangsa Arab tidak ada di situ, tidak diperhitungkan di situ. Bahkan pernah bangsa Persia itu mengirim mata-mata untuk menguasai Jazirah Arab. Akhirnya tidak jadi. Tidak jadi. Kenapa? Karena tidak menarik. Kata mata-mata itu, ini daerah tidak menarik. Orang-orangnya suka berperang, orang-orangnya suka bertengkar. Tidak ada hal menarik yang membuat kita harus menguasai daerah ini. Justru hanya akan menghabiskan energi saja, ya, mengurusi daerah ini. Akhirnya tidak jadi dikuasai oleh Persia, daerah Jazirah Arab yang diisi oleh orang Arab keturunan Nabi Ismail. Tidak jadi, Pak. Artinya ini bangsa tidak pernah diperhatikan lagi oleh dunia. Tapi ketika mereka mendapatkan keimanan lagi, nah ini ya, maka mereka menjadi pemimpin lagi. Rasulullah, kemudian siapa lagi? Abu Bakar, Umar, semua adalah Quraisy yang merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim AS. Asal mereka beriman, maka mereka jadi pemimpin. Dan Nabi SAW menegaskan nanti dalam sebuah hadis beliau, al-imamatu li Quraisy, kepemimpinan itu di tengah umat ini adalah haknya Quraisy. Ya. Di balik Nabi mengatakan tidak ada perbedaan antara Arab dengan yang bukan Arab. Ya, semua sama di hadapan Allah. Standarnya di hadapan Allah apa? Takwa, kan gitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi standar takwa itu bukan berarti pula masing-masing suku, bangsa, kabilah-kabilah yang beriman ini tidak memiliki keistimewaan. Masing-masing juga punya keistimewaan. Kalau kabilah ini keistimewaan, kabilah ini keistimewaan. Nah, urusan kepemimpinan itu keistimewaannya adalah punya Quraisy. Jadi sekiranya nih Pak, cara para ulama kita mengeksekusi. Sekiranya di tengah-tengah kita ini, ya, orang-orang beriman, orang-orang yang menjaga kesolehan, ternyata di antara orang soleh itu ada keturunan Nabi, ada orang Quraisy. Maka ayo kita dahulukan mereka daripada yang bukan keturunan Nabi. Karena Nabi sudah mengatakan kepemimpinan itu ada di Quraisy. Di akhir zaman pun nanti seperti tadi, Al-Mahdi itu juga Quraisy, keturunan Nabi SAW. Dia akan kembali memimpin umat ini. Nah, cuman hadis ini, kepemimpinan itu haknya Quraisy, itu nanti akan ada pula hadis lain yang akan mengimbangi. Ya. Bahwa kepemimpinan itu kata Nabi memang hak Quraisy. Maksudnya apa kepemimpinan hak Quraisy? Kalau baik Quraisynya, maka baik umat ini. Itu maksud kepemimpinan. Tapi kalau rusak Quraisynya, maka rusak pula umat ini. Nah, itu. Oleh karena itu, setahu kami, para habaib di negeri kita ini, di antara kalimat yang mereka pesan-pesankan kepada keluarga mereka adalah agar menjaga syariat Allah. Karena baiknya umat ini tergantung juga salah satu faktornya baiknya keturunan Nabi. Tapi kalau ada keturunan Nabi yang zalim, ada keturunan Nabi yang bermaksiat, ya dia tidak berhak mendapatkan status itu, status kemuliaan itu. Nah, itu sama seperti Nabi Ibrahim tadi, janji dengan Allah akan diberikan hak-hak kepemimpinan, tapi tidak akan sampai hak ini kepada yang zalim. Jadi kita tidak membabi buta dalam menghormati, memuliakan. Ya, tetap pada standar koridor syariat. Tapi kalau ada nih orang nih alim, saleh, keturunan Nabi pula, kenapa mereka tidak dimuliakan? Ya, paling keturunan Nabi. Tapi kalau ada keturunan Nabi yang bersalah, bermaksiat, zalim, melakukan kejahatan, ya tentu kita harus sama-sama pula memposisikannya sebagai orang yang melakukan kesalahan. Bagaimana orang yang melakukan kesalahan? Dia minta taubatnya, disuruh dia bertaubat. Tidak menganggap benar perbuatan, mentang-mentang keluarga Nabi, turunan Nabi, lalu dia bermaksiat, lalu kita benarkan saja perbuatannya, tidak bisa juga seperti itu. Karena bagaimanapun pada akhirnya, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, begitu kami kira sikap yang paling insaf, ya, yang paling adil ya, kepada keluarga Nabi ini. Nah, seperti itu.
Allah alam bisa. Sampai di situ pembahasan kita di pagi ini tentang surah Al-Hajj ayat yang ke-30. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, diskusikan, kita persilahkan. Allah alam bisa. Silakan Bapak. Hmm. Ya. Ya. Nah, ya. Hmm. Ya. 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 Mm-mm. Mm-mm. Ya. Iya, saudara Sumbang ini karena tidak mengerti saja, Pak Ibu. Orang Minang kok ada enggak di Belanda? Ada. Orang Minang juga ya? Orang Minang juga kan? Ya kan? Walaupun sudah apa namanya asalnya emaknya ibunya Minang, kan itu tetap dia bersuku kan? Dimanapun dia tercampur, kemanapun dia berkembang. Jadi keturunan Nabi itu juga berkembang sampai ke Yaman, sampai ke Mesir, sampai ke Maroko, sampai ke Indonesia ini. Jangan salah. Di Amerika itu mungkin ada juga tuh. Di Inggris juga ada tuh, keturunan Nabi itu. Kenapa? Karena manusia yang berkembang. Karena kalau Nabi itu tidak di Arab saja. Di Arab sendiri bagaimana? Masih ada. Cuma ada awak yang datang ke Saudi, ke Mekah, tidak mencari mereka. Mereka punya komunitas itu. Bahkan terkenal dulu nih di zaman awal-awal, di awal-awal abad 20, ya. Itu masih ada tuh. Bahkan sampai hari ini mungkin saudara kita di Nahdlatul Ulama dari pesantren NU itu dititip pesan sama guru-guru mereka. Kalau datang ke Mekah, datanglah ke rumah Habib ini, Habib ini, Habib. Karena mereka ulama, belajar ilmu dari mereka. Bapak Ibu pernah mendengar Yasin Fadani? Yasin Fadani benar? Ulama besar, ulama hadis besar dunia ini dulu di abad 20 dari keturunan orang Padang, Fadani namanya. Yasin Al-Fadani. Itu orang Mekah, tapi dia keturunan Minang. Ya. Itu digelari musnidud dunia. Di abad 20 tidak sah orang mengatakan saya mendapatkan sanad hadis Nabi kecuali menyebut nama beliau. Namanya Yasin Fadani. Itu beliau hidup di tengah komunitas Habaib. Habib Alawi Al-Maliki, ya, guru-guru para ulama dari Habaib di Mekah itu. Jadi Buya Hamka dulu belajar ke Mekah itu bertemu dengan keluarga Nabi, ulama-ulama dari kalangan Habaib itu di Mekah masih ada. Sampai hari ini masih ada. Cuma tidak menjadi kebiasaan lagi kalau ada anak keturunan kita hari ini yang pergi kemana? Ke Mekah lalu mencari mana dia rumah para ulama keturunan Nabi. Sebenarnya masih ada. Ya. Sehingga Bapak Ibu, jangan salah Bapak Ibu. Universitas Islam Madinah kan sering orang menganggapnya itu apa namanya, dari situlah banyak dilahirkan dari negeri ini ulama-ulama di kalangan saudara kita Salafi, ya. Salafi, Ustaz Salafi itu kan banyak dari Universitas Islam Madinah. Tapi jangan salah bahwa dari Universitas Islam Madinah itu juga ada yang bukan hanya belajar di kampus Islam Madinah, tapi juga belajar ke ulama-ulama yang keturunan Nabi itu. Di musim-musim tertentu libur mereka datang ke Mekah belajar. Makin dicari belajar. Tetap menjaga tradisi itu. Itu memang tidak banyak. Sehingga mereka lulusan Universitas Islam Madinah, tapi tidak dengan corak Salafi. Oh itu tidak sedikit, banyak juga. Seperti itu. Jadi masih ada. Cuma kita hari ini tidak channel kita, antena kita tidak terlalu tinggi untuk bisa menangkap mereka itu.
Jadi biasanya dari Yaman ya, di Yaman ada keturunan Nabi, jangan di Yaman, Mesir aja ada. Yaman itu masih Arab, Pak. Yaman itu masih asli Arab. Mesir itu diarabkan. Penduduk negeri Mesir asli kan bukan Arab. Orang apa namanya? Kipti, ya. Kipti, orang apa namanya? Koptik namanya. Ya. Asli bukan orang Arab, tapi masuklah Amr bin As. Jadi Arab lah negeri Mesir. Nah, ini orang Arab. Maroko Barbar. Bangsanya bangsa Barbar, bukan bangsa Arab. Tapi masuk Islam ke situ, jadi Arab lah bangsa Barbar. Tapi Yaman itu asli Arab. Dan kita tahu, Nabi Muhammad itu punya gelar kan? Punya gelar. Nabi dari Tihamah. Pernah dengar nggak istilah Tihamah? Tihamah itu adalah wilayah Arab itu yang dulu di masa Nabi lahir itu bagian dari daerah Yaman. Sehingga dalam beberapa syair tentang memuji Nabi SAW, untuk memuji Nabi SAW, disebutlah Nabi ini An-Nabiyyu Al-Yamani. Bukan Al-Harabi, tapi apa? Al-Yamani, Nabi dari Yaman. Kenapa? Tihamah itu dulu masuk wilayah Yaman dulu. Sekarang mungkin masuk wilayah Arab. Ya bukan Yaman. Ya, jadi perbatasan. Jadi Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang ini dari Yaman nih, Nabi kan dari Arab. Ya Yaman itu juga Arab. Dan keturunan Nabi ini menyebar. Itu sesuatu yang lumrah saja. Lumrah saja. Jadi tidak perlu kita tanggapi yang seperti itu hanya datang dari sentimen-sentimen yang tidak berlandaskan kepada ilmu, ya. Nah, seperti itu. Nah, sementara para ulama kita bersepakat bahwa memuliakan keluarga Nabi itu sebagai bagian dari syiar-syiar agama ini. Itu. Sekali lagi kita karena tidak bertemu itu aja masalahnya, tidak ketemu dengan keturunan Nabi itu. Tapi kalau ketemu ya inilah hak-hak yang harus kita tunaikan. Begitu Pak tentang keturunan Nabi yang ada di Yaman. Ya. Di Mesir aja ada. Terus Syekhul Azhar sekarang tuh keturunan Nabi Al-Hasani. Ya, keturunan Sayyidina Al-Hasan. Ya, seperti itu. Allahu a'lam. Ada lagi? Begitu Pak. Allah alam bisawab. Kalau tidak ada lagi kita tutup dan insya Allah pada pertemuan berikutnya mungkin akan lebih jelas lagi siapa saja yang masuk keluarga Nabi. Kita sudah jelaskan sebelumnya istri-istri Nabi, kemudian Sayyidah Fatimah, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Hasan dan Hussein. Ya, itu. Nanti ada lagi sahabat Wasilah. Lalu ada lagi sahabat siapa namanya? Salman Al-Farisi. Itu sudah kita sebut nama-nama ini yang dalam bahasa Nabi mereka adalah keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam hadis yang akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya, kita akan lebih jelas lagi mana yang lebih inti lagi dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Ahlul Bait itu insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Insyaallah mengizinkan. Ya. Ya, itu sentimen aja. Nggak ada itu sentimen politik itu, nggak usah kita masuk ke yang seperti itu. Ini urusan, nggak ada urusan dengan ilmu itu. Itu hanya sentimen politik saja. Nah itu lah. Padahal ya, ada hadis-hadis Nabi yang menjelaskan keberkahan Yaman dan keberkahan Syam. Syam pernah dengar Pak? Syam itu daerah utaranya Arab Saudi sekarang, bagian utaranya Palestina, Yordania, Suriah, ya, itu semua Syam dulu. Di selatannya Arab Saudi sekarang itu dulu Yaman. Yaman dan Syam ini adalah dua negeri yang dijamin Nabi keberkahannya di luar Mekah dan Madinah. Dan kalau Bapak Ibu, kalau kita kumpulkan nih hadis-hadis tentang Syam dan Yaman apalagi, wah, kita akan berubah cara pandang kita tentang Yaman itu. Masalahnya adalah kita membaca Yaman dengan peta politik hari ini, tidak membaca Yaman dengan hadis Nabi yang diwariskan oleh Nabi SAW kepada para ulama. Yaman itu salah satu standar keimanan akhir zaman. Yaman dan Syam. Jangan salah. Maka kalau Bapak Ibu membaca kitab buku-buku tentang akhir zaman, bagaimana bumi ini akan dihancurkan Allah Subhanahu wa taala.
Itu kita akan bertemu hadis. Bahwasanya pada akhirnya bagian daratan bumi ini nanti akan mengecil berkumpul di Yaman. Ya. Jadi seolah Yaman itu poros ya, akhir zaman ini. Begitu juga Syam. Apalagi nanti ujung fitnah Dajjal itu berada di negeri Syam. Ya, karena dia mati itu Dajjal itu dibunuh di Palestina, kan begitu. Nah, jadi inilah Yaman yang sering terfitnah tadi ini, terfitnah. Ya, tidak seperti Makkah Madinah yang kita jaga luar biasa. Padahal ada juga kewajiban kita menjaga Al-Quds atau Syam, jantungnya Syam adalah ya Al-Quds Palestina. Lalu kemudian ada daerah Yaman yang juga harus kita jaga. Makanya para ulama kita yang mempelajari hadis-hadis Nabi sangat luar biasa, itu tidak pernah mencela ulama Syam dan ulama Yaman. Tidak pernah merendahkan penduduk negeri Syam dan negeri Yaman, selalu memuliakan. Termasuk ulama kami dulu, guru kami di Mesir, di Al-Azhar, ya, selalu kalau datang ulama-ulama dari Yaman, oh itu dimuliakan luar biasa. Datang ulama-ulama dari Syam. Cuma kita aja karena masalah politik kemudian, ya samalah dengan apa namanya kasus kemarin itu, sapi kurban presiden. Nah, ya, sebenarnya kan sapi kurban presiden dari dana negara kan lama maksudnya. Cuman dari sentimen politik ini saja itu. Pinayaan gini dari Mas Soeharto, dari Mas SBY, semuanya juga dari ada yang dari dana negara untuk dibagi-bagi ke daerah-daerah itu. Tapi tidak pernah ada disinggung-singgung orang. Kenapa baru sekarang? Itu karena apa? Sentimen politik. Begitu juga tentang penentuan awal bulan awal Ramadan itu mengikut pemerintah. Dari dulu juga ikut pemerintah. Bapak-bapak dulu waktu tahun 90-an ikut pemerintah apa ikut yang lain? Tapi belakangan saja. Ini ketika naik Jokowi dulu, sentimen menguat kepada pemerintah, yaitu kepada Menteri Agama, akhirnya apa? Nah, jadi ini kita terlalu mudah terbawa sentimen-sentimen politik ini. Padahal dulu negeri ini aman-aman saja dengan standar seperti itu. Jadi soal pulanglah ke Yaman segala macam itu bahasa politik itu. Ya nggak usah kita tidak datang dari sumber-sumber ilmu yang valid. Itu tidak perlu kita tanggapi yang seperti ini menghabiskan energi kita. Ya, tapi kalau mau pengaruhi amalan dan datang dari standar ilmu yang valid dari para ulama kita, itu perlu kita bahas. Nah, seperti itu Pak. Itu mungkin ya mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari di pagi ini, dan kembali kita ke standar-standar di agama kita, di ilmu yang diwariskan oleh para ulama kita. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.